Hari ini, teman-teman, kita akan bicarakan mengenai satu tema. Ini sebetulnya sudah kita bicarakan beberapa waktu lalu, namanya letting go of with sincerity. Letting go artinya membebaskan diri kita, membuat kita menjadi bebas. Karena sesuatu yang ada di dalam hati kita, kalau kita let go, artinya kita bebaskan secara secara eh, kesadaran ada sesuatu yang tidak mengenakan hati atau membuat problema itu menjadi beban kehidupan menjadi berat, kita harus diserahkan, kita harus dirilis, dibebaskan. Tapi pembebasannya harus dengan sincerity. Artinya sincere dalam diri kita mau benar-benar membebaskan. Jangan kelihatan, ya saya mau bebas kehidupan saya, tapi saya pegang terus apapun yang ada dalam diri saya. Nah dengan demikian maka kita akan belajar bagaimana firman Tuhan, sabda Tuhan di dalam Alkitab mengajarkan bagaimana kita harus letting go with sincerity. Dan kenapa kita harus melakukan secara sincere? Dengan semua kemauan dalam hati kita. Karena disitulah Tuhan akan masuk. Tuhan Yesus akan mengubah hidup kita. Nah, kita mulai juga dengan keseharian kita bahwa di dalam kehidupan kita yang begitu kompleks, apalagi di zaman modern ini, pasti ada banyak problem. Dan banyak problem akan menimbulkan masalah. Kalau udah masalah, apalagi dengan orang lain, pasti adalah hal-hal yang pasti menyakitkan dalam diri kita. Dan disitulah kita selalu berpikir, kok aku itu tidak hilang problem? Kok aku selalu mempunyai masalah? Ada orang yang bertubi-tubi masalahnya bukan hanya satu kali seminggu, tapi mengakar dan menggunung masalah itu. Nah, seringkali kita tidak sadari bahwa masalah-masalah yang timbul adalah masalah-masalah bukan dari orang lain saja, tapi kadang-kadang masalah-masalah itu bertumpuk karena kita dengan sengaja menumpuknya. Jadi kalau kita menyatakan, kenapa ya hal-hal masalah itu selalu terjadi dalam hidup? Ya, bukan karena orang lain, tapi kadang-kadang kita sendiri yang membuat masalah itu terjadi. Kita tidak pernah memikirkan, kadang-kadang karena kita hanya berpikir pada diri sendiri, pasti orang lain yang salah. Pasti orangnya yang mau membuat saya bermasalah tanpa kita menyadari bahwa beban hidup yang begitu besar yang menjadi beban sekarang bukan hanya di dalam diri tapi kadang-kadang menimbulkan penyakit. Karena apa? Karena kita menginternalisasi beban hidup itu tanpa kita menyadari bahwa oh iya, sebetulnya saya yang mengakibatkan beban saya itu begitu tinggi ya. Nah, sekarang kalau saya tanya ya, kalau kita megang air di dalam satu gelas ya, mana yang penting? Air itu dengan segala beratnya karena gelasnya cukup berat dan ditambah air lebih berat atau waktunya selama kita megang itu berat. Nah, berapa lama kita menggenggam? Sebentar atau lama? Nah, itu yang akan berimpact pada fisik beban daripada gelas itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak penting seberapa dalam banyaknya air dalam satu gelas. Tapi yang paling penting adalah berapa lama kita menggenggam gelas yang berisi air itu. Nah, ini kalau kita bisa ibaratkan gelas yang berisi air itu adalah emosi negatif yang kita bawa kemana-mana terus ya, terus kita bawa emosi negatif itu. Dan kalau kita membawanya dengan walaupun isi airnya itu sama, tapi karena kita membawa itu berlama-lama, maka gelas itu akan menjadi beban buat kita. Nah, disinilah ini adalah analogi yang baik sekali bahwa gelas yang sebetulnya tidak begitu berat, tapi karena kita membawa terus dan lama, itulah emosi negatif yang ada dalam diri kita karena kita sendiri memegangi terus emosi negatif itu. Sama dengan kalau kita memegang segelas air yang agak lama. Tanpa kita hilangkan air tersebut, sama juga emosi negatif tersebut, maka gelas itu dan emosi negatif yang ada di dalam diri kita akan menjadi beban yang makin lama akan menjadi beban berat. Dan disitulah beban kehidupan yang kita tanggung. Karena apa? Karena emosi negatif yang kita pegang dan tidak mau kita hilangkan. Ya. Jadi dengan demikian, maka kalau kita mau menghilangkan beban hidup, diumpamakan dengan segelas air yang dihilangkan airnya, maka kita harus mau dengan sengaja dan dengan sadar
Bahwa emosi-emosi yang ada dalam diri kita harus kita hilangkan sebelum kehidupan kita menjadi tidak terbebani. Kehidupan kita menjadi lebih ringan. Ibaratnya kalau kita punya segelas air yang penuh dengan gelas yang penuh dengan air, kita hilangkan airnya sedikit demi sedikit, maka emosi yang negatif itu juga hilang karena kita dengan sengaja, dengan kesadaran, dengan kemauan diri sendiri mau menghilangkan emosi negatif yang makin lama makin dalam menggerogoti kehidupan kita. Jadi kita harus mau dengan sengaja menyembuhkan luka dari masa lalu kita. Itulah intinya kalau kita mau kehilangan beban hidup. Kita nggak bisanya berdoa saja karena Tuhan sendiri kadang-kadang tidak melihat kemauan kita. Tidak melihat apakah kita secara proaktif juga mau beban kita hidup kita itu juga dihilangkan. Karena Tuhan selalu menghormati kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan terhadap diri kita, dia hormati kok. Kalau memang kita tidak mau menghilangkan kita pegangin terus masalah, dia nggak bisa apa-apa. Walaupun kita setiap hari berdoa, kita membaca firman, kita muji-pujian. Tuhan katakan, engkau tidak membiarkan aku bekerja dalam dirimu karena engkau selalu masih berpikir tentang dirimu sendiri. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki dirimu kalau engkau sendiri tidak mau melepas beban itu? Disitulah teman-teman kita harus melepas beban kehidupan itu. Apalagi yang sangat negatif. Kita perlu melepasnya. Kita harus menyembuhkan luka kita dari masa lalu. Karena apa? Makin lama beban itu akan menimbulkan luka di dalam diri kita. Makin membawa eh, suatu problem lain yang bersifat melukai dalam diri kita dan istilahnya berdarah. Dan kalau berdarah sekarang, luka-luka yang lama emosional batin yang kita tidak hilangkan, lama-lama masa depan kita juga terpengaruh oleh perdarahan yang memang sengaja kita keep dalam diri kita. Why? Karena kita takut, karena kita nggak yakin. Kalau kalau aku bisa melepaskan, gimana aku bisa bersembuh? Nah, makanya malam hari ini kita bahas bersama-sama bagaimana kalau kita bisa melepaskan dengan secara proaktivitas, dengan secara kemauan bahwa kita melepas semua beban hidup itu. Sehingga perdarahan di dalam diri, kerusakan di dalam diri, kita bisa hilangkan kemungkinan itu semua. Kita bisa kurangi masalah-masalah luka-luka apalagi yang dari masa lalu. Sehingga kita bisa hidup dengan bebas lebih sehat. Bukan hanya masa sekarang. Mungkin perdarahan itu terjadi pada waktu kita melepaskan luka batin atau emosi negatif saat ini. Bisa terjadi kelukaan. Mungkin terjadi. Mungkin perdarahan terjadi saat ini. Tapi perdarahan itu makin lama makin kecil. Dia akan menutup darahnya. Dan disitulah kita mendapatkan kesempatan untuk kita benar-benar merasakan betapa baiknya hidup kalau kita bisa melepaskan luka-luka batin kita. Dan teman-teman semua ya, Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwa kalau kita ada masalah emosi, semua itu akan bisa menyebabkan masalah fisik. Dari mana? Bukan dari orang lain, bukan dari makanan, bukan dari udara, bukan dari apapun, bukan dari kecelakaan. Tapi justru emosi negatif dari dalam tubuh bisa menimbulkan masalah fisik. Dan juga masalah fisik juga bisa sebetulnya menimbulkan efek emosi negatif dari dalam tubuh. Tapi kalau kita membiarkan emosi negatif dalam diri tubuh, misalnya aja ya, kita merasakan stres terus. Yang lama-lama mengalami gangguan pencernaan. Kenapa? Kita tidak bisa menghilangkan stres kita. Kalau kita depresi terus, maka kita akan mengalami masalah lagi. Ada penggembalan darah misalnya. Ya, emosi cenderung marah karena apa? Negatif emosi. Nah, itu menimbulkan hipertensi, hepatitis, dan lain-lain. Dan ini yang harus kita hilangkan. Masalah ini yang harus kita hilangkan. Contohnya nih, emosi yang sebelah kiri kita lihat ya. Emosi impact your physical health. Stres bisa kena ke otak. Stres bisa kena ke pencernaan, dan lain-lain. Kalau kita frustasi terus, kata masalah jalan terus, bisa masuk ke stroke dan lain-lain ya. Tensi ya, bisa juga menimbulkan banyak sekali hipertensi, malah bisa macam-macam tuh, stroke dan lain-lain. Nah, disinilah orang yang takut pun ketakutan terus-menerus yang kronik
itu juga bisa mendapatkan masalah di apa namanya di paru-paru dan lain-lain. Jadi intinya teman-teman kalau kita mempunyai beban kehidupan, beban masalah harus kita rilis secara 100% kemauan kita untuk menghilangkan itu semua harus dirilis sehingga kita tidak mendapatkan secara fisik masalah itu yang sudah berevolusi menjadi masalah kesehatan fisik. Bagaimana cara terbaik untuk melepas? Tidak lain dan tidak bukan. Nanti kita lihat di firman Tuhan di Alkitab adalah ikhlas. Kita ikhlas artinya 100% aku ikhlaskan, aku biarkan. Apapun masalah orang yang sudah membuat aku sakit hati, aku ikhlas, aku tidak mengingatnya. Aku sudah rela untuk tidak berpikir dan tidak lain. Kalau orang pun berbicara mengenai itu, aku tidak akan pikir lagi. Dan seakan-akan bukan jadi enam. Masalah akan tetap di sana. Tapi apa yang terjadi kalau kita ikhlas menghilangkan masalah-masalah itu? Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan karena ikhlas melepaskan masalah dengan sengaja, maka kita akan mendapatkan kedamaian. Dan kedamaian itu bisa loh kita create, kedamaian itu bisa loh kita ciptakan. Dan kalau kedamaian itu kita ciptakan 100%, saya akan mendapatkan empowerment. Saya akan mendapatkan kekuatan. Saya akan merasa lebih berdaya, lebih kuat untuk menjalani kehidupan ini. Karena saya sudah ikhlaskan masalah itu. Saya sudah nggak mau mikir lagi. Masalah akan tetap ada. Tapi masalah akan timbul bagaimana kita merespons terhadap masalah itu. Jadi pada malam hari ini kita harus belajar bagaimana kita melepaskan dengan ikhlas. Artinya respon kita jangan lagi menjadi negatif terhadap masalah itu. Tapi biarkan dia netral. Dan bahkan beberapa orang yang begitu jitu dia bisa menghilangkan, bukan menghilangkan tapi membuat masalah negatif, masalah ada menjadi positif. Opportunity takes over. Tapi hilangkanlah kalau kita tidak usah mikir mengenai positif, tapi dengan menetralisir saja dengan cara mengikhlaskan, maka kita akan merasakan empowerment. Dan kita lebih enak hidupnya dan kita merasakan pemberdayaan karena kita sendiri yang mau melepaskan itu. Nah, sampai di sini ya, kita baru bicarakan dari respon kita sendiri ya. Kita belum mengundang Tuhan, kita ada respon sendiri. Dan dengan respon sendiri itu pun hasilnya udah baik sekali. Akan merasakan di mana kehidupan itu akan menjadi lebih baik dan arah masa depan akan kelihatan lebih baik ya. Nah, sekarang bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita bermasalah? Tadi sudah kita katakan bahwa ikhlas kalau kita menghilangkan secara ikhlas dengan 100% maka kebahagiaan dan empowerment, daya hidup, daya juang kita makin lama makin tinggi. Tapi juga Tuhan ada mau membawa kita untuk melepaskan itu semua. Kalau dia lihat bahwa kita benar-benar mau melepaskan masalah beban hidup, maka dia mengundang kita ke tempatnya. Di dalam Matius 11, 28-30 kita diingatkan, ada undangan kelegaan. Anak-anakku, marilah datang kepadaku. Kalian semua yang letih lesu, berbeban berat, aku tahu kamu menanggung itu semua. Dan kamu sudah mau melepaskan, maka aku akan membantumu. Aku akan memberikan kelegaan lebih besar lagi kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku akan memberi kelemah lembutan dan rendah hati. Sehingga apa? Sehingga jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, ini adalah undangan dari Yesus sendiri untuk menyerahkan beban hidup kita kepadanya. Tapi semua orang yang sudah melepaskan dengan secara pribadi dan secara sadar saya mau dengan ikhlas melepaskan itu, apalagi kalau Tuhan memanggil dan kita datang kepadanya, maka disitulah kesempurnaan ikhlas akan menimbulkan kesempurnaan hidup.
Kita tidak lagi menjadi bayang-bayang problem dalam kehidupan kita. Kenapa? Masalah kita lepaskan dan Tuhan akan mengambil jiwa kita, dia akan mengkonvert kita, dia akan mentransformasi kita sebagai seorang makhluk yang tadinya lemah menjadi kuat. Sebagai suatu makhluk atau seorang makhluk atau seseorang yang tadinya tidak bisa memikirkan apa yang terbaik dalam kehidupan aku. Sekarang Yesus memberikan jiwa yang begitu besar. Dia akan mengirimkan Roh Kudusnya yang akan membuat dan mendobrak semua masalah-masalah dalam kehidupan kita. Disitulah undangan itu adalah undangan yang sangat terhormat. Undangan yang benar-benar membawa kita ke kesempurnaan kehidupan. Ke dalam kerajaan Allah menjadi seperti Kristus sendiri. Tapi kalau kita tidak mau membawa, oke, kita berasa diundang. Oh iya, Tuhan mengundang aku untuk karena aku banyak masalah. Tapi aku tidak mau menghilangkan semua masalah yang ada di dalam diriku dan aku tetap kepegangi beban-bebanku. Yesus akan susah untuk bekerja. Yesus tidak akan mempunyai pendayaan di mana dia menghilangkan. Karena apa? Karena sama aja dengan kalau kita itu benar-benar megangin terus masalah kita. Sama dengan kalau di sini ada luka ya, kita kobetin terus gimana lukanya akan kering. Karena saya yang dengan sengaja mengobetin terus dan membuat infeksi dalam infeksi saya di dalam kulit saya sama dengan kalau saya ada beban, saya tidak mau melepaskan karena it's me karena saya takut kalau dilepaskan beban ini saya akan menjadi seorang yang bagaimana. Ada loh orang yang kadang-kadang itu demikian. Dia tidak mau menghilangkan beban karena dia tidak mau berubah, tidak mau bertransformasi menjadi orang yang lebih baik. Dia komplain terus aku punya problem ini gini, si ini gini, si ini gini. Tidak pernah orang lain yang benar, saya saja yang benar. Ada orang gitu. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu tidak melepaskan itu dan engkau tidak menimbulkan, engkau tidak mengikuti apa yang aku maui, walaupun aku udah undang, kamu tidak akan menjadi lebih baik hidupmu. Hidupmu akan lebih baik dan engkau bilang, engkau datang pada undanganku, kalau engkau sendiri bisa melepaskan dengan ikhlas semua masalah yang ada dalam dirimu. Tanpa keikhlasan dan kepelepasan itu, maka kehidupan tidak akan menjadi lebih baik. Dan diingatkan lagi di kitab Yesaya, bahwa dalam kesesakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan kecut dan tawar hati, Yesaya 26:3. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun kita pergi, dia akan selalu bersama kita. Dan dia akan memberikan kekuatan yang lelah dan menambah semangat bagi orang yang tidak berdaya. Bayangkan kalau kita punya problem, kita pasti membutuhkan seseorang untuk berbicara. Kita untuk membuka hati kita dan kita bisa merasakan suatu kalau kita mempunyai partner yang bicara itu kita merasakan bahwa saya akan refresh karena saya bisa curhat pada orang tersebut. Demikian juga kita bisa curhat pada Tuhan. Karena kan kadang-kadang kita tidak berasa berdaya, tapi kalau kita bisa berjalan, memberikan masalah kita pada dia, dan kita akan merasakan plong. Kita lelah karena masalah, lepaskan pada Tuhan juga bisa. Dan kita akan mendapatkan plong. Tapi ingat bahwa pelepasan itu harus ikhlas ya. Kalau masalah itu masih diingat-ingat, lain kali terjadi lagi. Gua gini ingat, lu gini sama gua ya. Gua nggak ikhlas nih. Gua masih inget terus masalah ini. Lu gimana lu nyakitin gua? Tuhan akan susah untuk bekerja. Tuhan akan susah untuk berkarya dalam hidup kita. Nanti kita lihat ayat-ayat bagaimana Tuhan mau kita dengan secara 100% ikhlas dan memaafkan. Salah satu yang kita ingat bahwa ada seorang murid Yesus mengatakan kalau ada saudaranya bersalah berapa kali dia harus memaafkan. Apakah 7 kali cukup? Apa kata Yesus kita ingat? Enggak cukup. 7 kali 70 kali. Bukan 490 kalinya yang berarti buat Yesus, tapi jangan ngitung-hitungan kalau memaafkan. Ikhlaslah. Berikan 100% pemaafan itu. Why? Karena kita juga mendapatkan kasih yang 100%, bahkan 1000%, 10.000%, 10 juta, 10 miliar, berapapun juga. Triliunan maaf yang Tuhan berikan pada kita.
Kalau dia sudah berikan, bahkan di anaknya pun untuk mati untuk kita, kenapa kita tidak bisa menggunakan, kenapa kita masih holding kepada kesalahan orang, kita masih ingat pada kesalahan orang. Mulai malam hari ini kita mesti belajar bagaimana kita bisa menghilangkan segala masalah dengan keikhlasan, karena itu yang Tuhan maui. Tuhan tidak mau kita mengingat masalah, Tuhan mau kita hilangkan beban hidup, dan Tuhan mau kita tidak dendam pada orang lain. Jangan jadi dendam, dan kita diingatkan loh untuk tidak dendam. Di dalam Kolose 3:13-15 dikatakan bahwa karena ikhlas kita diterima sebagai anak-anak Allah. Sebagai Bapa kita, Bapa yang ada di surga meminta kita menjadi ikhlas. Sabarlah kita seseorang terhadap orang yang lain. Dan yang penting, ampunilah seorang akan orang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Jadi kita tidak boleh dendam, teman-teman. Kalau kita memaafkan 100%, harus benar-benar plong 100%. Maafkan. Why? Karena Tuhan telah mengampuni kita. Kita harus juga berbuat demikian. Jadi kita bukan hanya diminta untuk sabar, walaupun ada masalah. Kalau misalnya ini masalah dikarenakan orang-orang lain, kita mesti sabar. Sabar. Kadang-kadang gitu masalah, karena ketika tidak bisa sabar kok, aduh kok masalahnya nggak hilang-hilang. Itu artinya kita masih belum ikhlas. Aduh kapan ya kelar ya? Itu artinya kita belum melepaskan 100%. Tapi firman Tuhan mengatakan, sabarlah. Dia akan berubah. Dan kalau dia pun tidak berubah, nggak apa-apa, aku yang berubah. Jadi ingat tadi ya, problem beban hidup adalah bagaimana kita merespon terhadap masalah itu. Masalah itu akan tetap ada, tapi respon kita terhadap masalah ini yang harus berubah. Ini yang harus menjadi lebih positif. Selain sabar, apalagi kita diminta? Ampuni. Berikan maafmu. Jangan hanya 7 kali. 7 kali 70 kali. Mungkin 7 kali 70 kali 77 kali. Dan jangan dendam. Kenapa? Karena 3 ini adalah sifat-sifat Tuhan. Kita harus bersabar, dia bersabar. Kita mengampuni, dia juga sudah menunjukkan sebagai model pengampunan. Kapanpun juga kita berdosa datang pada dia, kita akan diampuni. Dan yang nomor 3, Tuhan tidak pernah dendam dalam kehidupan kita. Nggak ada misalnya, oh saya berdosa ya. Tuhan ingat-ingat, lah si Raymond ini berdosa ya. Kemarin, awas lo ya Raymond ya. Minggu depan coba gue lihat lagi. Lu berdosa lagi apa enggak? Kalau lu berdosa besok minggu depan, gue cabut nyawa lu. Nggak pernah Tuhan tuh dendam. 3 hal yang dia lakukan. Sabar, mengampuni, tidak pernah dendam. Secara ikhlas Tuhan sudah melakukan ini semua. Nah, bagaimana caranya supaya kita sabar, kita mengampuni dan dendam? Tuhan ajarkan, kenakanlah kasih. Dari semuanya itu kenakanlah kasih. Pegangan kita itu apa? Bukan beban yang kita punya, tapi kasih. Seperti juga Tuhan adalah kasih. Allah adalah kasih. Allah adalah rahmat yang memberikan kasih. Dan kasih ini bukan kasih yang loose, bukan kasih yang gampang, hilang keterpa air. Tidak. Ini kasih yang benar-benar nyata mempersatukan kita dan menyempurnakan hidup kita. Itulah Allah. Allah tidak pernah ingkar janji dengan kasihnya. Dia berikan semua. Kenapa? Kasihnya adalah struktur yang begitu mengikat kita dan menyempurnakan kehidupan kita. Sehingga kalau kita mempunyai kasih, maka Tuhan katakan juga kita punya damai sejahtera. Di dalam damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus Tuhan Yesus sendiri dalam diri kita. Karena kita membiarkan dia memerintah hidup kita, hati sanubarani kita. Maka disitulah kita menyerupai Kristus. Kita menjadi lebih Christ-like. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus, dipanggil menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Jadi urutannya teman-teman ya,
Bahwa di dalam kasih yang sudah Tuhan berikan dan menjadi pengikat dan menjadi mempersatukan dan menyempurnakan kehidupan. Kasih ini yang membuat kita bisa bersabar. Kasih ini bisa membuat kita mengampuni. Kasih ini yang membuat kita tidak dendam kepada orang lain. Kasih ini yang akan tinggal di dalam diri kita, dalam hati kita, dalam sanubari kita. Dan kalau kita mempunyai kasih yang begitu besar yang membuat kita bisa menjadi sabar, bisa menjadi pengampun, dan bisa menjadi tidak menjadi pendendam. Untuk itulah yang sudah diberikan oleh Tuhan, kasih itu kita harus bersyukur. Bersyukur. Dan kalau kita sudah bisa melakukan kasih dan syukur, maka hidup dengan beban berat apapun juga akan bisa kita lalui dengan baik. Karena hati kita udah plong. Kita hilangkan dengan ikhlas masalah itu. Kita datang dengan undangan Tuhan sendiri. Datanglah padaku engkau yang letih lesu dengan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Tapi Tuhan juga katakan, selain Aquila menghilangkan itu, tapi kita juga harus bersabar, harus bisa mengampuni, harus bisa tidak dendam. Berdasarkan kasih yang Tuhan kasih berikan, yang sudah binding, mempersatukan, dan mendamaikan hidup kita. Dan disitulah kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang begitu baik, yang selalu membantu kita. Kadang-kadang kita punya teman, kita minta waktunya untuk bersuka duka. Kadang-kadang temannya ya namanya orang bekerja, orang punya punya society, punya apa kadang-kadang sibuk. Tapi kalau Tuhan tidak pernah, Tuhan selalu membuka hatinya untuk kalian berbicara. Tuhan tidak pernah menolak apapun juga kalau kita ada masalah. Tuhan selalu datang dan Dia mau mendengarkan keluh kesah anaknya, kita-kita ini sebagai anak Tuhan. Sehingga memang benar-benar bahwa kita diingatkan supaya tetap menjadi anak Allah. Ingat ajaran sabar dan kasih. Ya. Sabar dan kasih, sabar dan kasih. Karena apa kalau sabar dan kasih? Contoh yang kita tadi ingatkan ya. Bahwa kita mau bersabar, kita mau mengampuni, kita tidak dendam. Karena semua berbasis kasih tadi itu. Ya. Kalau kita melakukan itu, bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan dahulu pada kita, maka kita mengikuti ajarannya, kita meneladani ajarannya. Dan di dalam Roma 12:12, apa yang dikatakan Paulus? Tuhan menginginkan kita untuk terus bersuka cita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan. Tadi udah kita katakan ya, bersabar dalam kesesakan artinya masalah-masalah dan bertekun dalam doa. Jadi kita udah bicarakan tadi mengenai bagaimana sabar dan kasih itu benar-benar adalah fondasi daripada beban berat. Dengan artinya apa? Kalau mempunyai sabar ya mesti sabar, harus bisa mengampuni orang lain, harus bisa tidak menaruh dendam dan memberikan kasih. Tapi di samping itu ya bertekun dalam doa. Memenuhi undangan Yesus. Datang kepada Dia. Karena Dia akan membantu kita menghilangkan beban-beban itu. Ya. Jadi teman-teman ikhlas menghilangkan masalah adalah sumber kekuatan agar menjadi lebih rendah hati. Kalau kita merasakan masalah, kita menjadi bingung, kita menjadi depres. Tapi kadang-kadang kalau kita punya masalah kita lepaskan, itu kadang-kadang kita menjadi sombong. Why? Karena aku sudah bisa mengalahkan semua masalahku. Masalah itu masih ada, tapi aku sekarang menjadi orang yang sangat kuat. Lu bisa nggak kayak gua? Gua bisa tuh ngalamin ini, gua hilangin deh. Kayak gini lu harus belajar kayak gua karena gua sudah ngalamin. Gua yang paling pintar di dunia, sudah ngalami, gua paling berpengalaman. Itu bukan rendah hati.
Tapi kalau rendah hati, kita merasakan bagaimana saya sudah merasakan beban berat itu dan saya sudah melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Bahwa aku harus bisa mengampuni, aku sudah bisa bersabar dan dendam. Disitulah kerendahan hati yang tadinya angkuh karena aku sudah bisa mengalahkan semua masalah beban. Menjadi sebagai Kristus. Kristus mati dengan kerendahan hati. Kristus menunjukkan sebagai model bagaimana dia merendahkan dirinya sebagai lamb, sebagai anak domba yang mau disiksa, yang mau dikorbankan. Disitulah kekuatan kasih. Kalau kita bisa menghilangkan semua keegoan kita, maka kerendahan hati itu kan secara otomatis yang diberikan oleh Allah Roh Kudus. Roh Kudus sendiri yang datang dari kita akan dengan sebenarnya akan bermanifestasi dengan sendirinya. Kita akan menjadi seperti Kristus yang dengan kerendahan hatinya memberikan semua dirinya. Apakah dengan demikian problem baru tidak akan datang? Masih akan datang. Tapi sebagai anak Allah yang sudah mengalahkan ego kita, yang sudah mengalahkan semuanya masalah dengan kasih yang sudah diajarkan dan kita menurutin apa yang sabda Tuhan katakan, kita menjadi lebih berat, kita menjadi lebih kuat, kita menjadi lebih empowered. Kita mendapatkan pemberdayaan. Dengan demikian, Tuhan juga mau kalau kita sudah mengalami itu. Hei, tunjukkanlah kasihmu dan saling bantu orang lain. Sehingga engkau akan merasakan bahwa apa yang kau rasakan sebelumnya, walaupun engkau sudah mengeluh, tapi ternyata itu menjadi pembelajaran dalam kehidupanmu. Menjadi sebuah acara belajar, menjadi sebuah pengalaman. Ya. Jadi dikatakan bahwa di dalam Amsal, kalau engkau sudah melakukan itu dan engkau sudah mendapatkan kerendahan hati itu, maka dia akan mendapatkan ganjaran langsung dari Tuhan. Kekayaan batin, kehormatan, dan kehidupan yang lebih baik. Di dalam kitab Amsal 22:4 dikatakan demikian, teman-teman. Kalau kita sudah bisa mengalahkan beban berat, kita bisa menjadi rendah hati, bukan malah sombong karena saya sudah bisa melalui semua problem saya. Tapi kita akan mendapatkan ganjaran kerendahan hati. Karena apa? Karena Tuhan melihat, anakku ini ternyata tidak sombong. Anakku tidak angkuh. Anakku benar-benar bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dan itu sangat melegakan hatiku. Maka aku akan ganjar dia, berikan dia dengan kekayaan. Bukan belum tentu kekayaan uang ya. Tapi kekayaan mungkin eh, kekayaan rohani, kekayaan yang menimbulkan kepuasan hidup, kehormatan orang akan menghormati dia karena sebagai orang yang rendah hati akan lebih dihormati oleh orang lain. People respect those who do not have boasting heart. Orang akan hormat pada orang yang benar-benar tidak merasa angkuh dirinya. Disitulah kehormatan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Mungkin ada masalah, tapi saya udah tahu cara mengatasinya karena Tuhan bekerja sama dengan saya. Dan sudah mengalaminya dan kehidupan saya akan menjadi jauh lebih baik. Itu adalah ganjaran Tuhan. Ya. Jadi makanya ikhlas, rendah hati, bersyukur itu penting sekali karena Tuhan kita masih membantu kita. Tuhan kita selalu open. Tuhan kita selalu terbuka pada masalah kita kapapun saja mulai siang hari, pagi hari, malam hari. Kalau aku mempunyai masalah, Tuhan akan selalu datang. Tapi juga Tuhan minta aku bahwa aku juga merendahkan diriku, merendahkan hatiku karena aku sudah dibantunya. Maka ada pepatah seperti itu ya. Seperti ini, segunung emas tidak akan cukup untuk orang yang serakah. Orang yang namanya orang serakah, orang yang tergeni di hati, dikasih gun emas satu, nggak cukup. Dua nggak cukup. Kasih segunung pun nggak cukup. Karena apa? Karena dia merasakan kurang. Kalau dia merasakan kurang, artinya apa? Dia hanya bertumpu pada dirinya sendiri. Hanya melihat aku, dan aku. Aku kurang terus. Tapi bagi orang yang bersyukur, orang yang merasakan syukur karena Tuhan sudah memberikan,
Dikasih sepiring nasi pun dia sudah senang. Gak usah emas 1 kilo, apalagi segunung. Kasih nasi aja udah cukup. Karena kita bersyukur. Kita benar-benar merasa thankful of what God has already given us. The opportunity to live, the opportunity to experience masalah problem yang kita itu. Kita harus bersyukur. Salah satunya yang Tuhan minta selain ikhlas, ampunilah, bersabarlah, dan juga jangan dendam. Karena kasih itu artinya kita harus bersyukur. Ya. Nah, di dalam kehidupan bahwa mengucapkan syukur dalam segala hal itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan lupa. Kalau kita rendah hari, kita rendah hati, tidak bersyukur, Tuhan akan ingetin kita lagi. Dia akan, kok anakku gini ya? Dia nggak mengucapkan syukur, dia lupa sama aku. Dia nggak memberikan, mungkin Tuhan tidak kecewa, tapi sebagai anak yang baik, sebagai anak yang hormat pada orang tuanya, apalagi itu Bapa di surga. Lewat Tuhan Yesus kita harus bersyukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segenap hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan dan ucapan syukur. Say grace, say thankfulness. God, thank you for helping me. God, I'm really, really feeling very much better now because you've come to me, and I'm grateful for that. You never let me go. You never forsake me. You always remember about me. For that, I'm thankful, God. I'm thankful, Jesus. Disitulah kalau bersyukur itu berasal dari hati kita dan kita benar-benar ucapkan dengan ikhlas dan dalam kerendahan hati. Tuhan sangat bahagia. Setiap saat kita minta begitu, kita minta dia tahu, ya anakku yang benar-benar takluk dan benar-benar sudah merendahkan diri dan benar-benar berserah padaku. Itu adalah anakku yang benar-benar aku akan perhatikan. Jadi bersyukur ini sangat penting ya teman-teman. Dengan bersyukur maka kita akan merasakan bagaimana semua yang Tuhan akan berikan dia akan terlaksana dengan cepat sekali karena we have done what He wish us to do. Kekuatan syukur itu begitu besar. Tapi sehari-hari kadang-kadang kita itu sibuk, lupa untuk bersyukur. Oh, aku doa loh ya. Tapi kita lupa bersyukur. Sering. Makanya itu kebiasaan menjadi kebiasaan bahwa setiap saat we have to be graceful. We have to be thankful. Pagi bangun, siang mau pergi ke kantor, sampai di kantor, kapanpun juga. Begitu ada kesempatan yang kita harus ingat untuk bersyukur pada Tuhan. Ya terima kasih Tuhan, kehidupan yang kau berikan padaku hari ini begitu menyejukkan. Aku tidak ada banyak masalah. Oh malah aku bisa membantu orang. Bersyukur juga. Terima kasih Tuhan kesempatan. Sekarang ada opportunity untuk menghidupkan kehidupan aku lebih baik. Atau kehidupan orang tuaku, kehidupan anakku, kehidupan istriku, kehidupan suamiku, kehidupan siapapun menjadi lebih baik. Karena aku sudah dikau bolehkan di dalam penyertaanmu menjadi lebih baik. Dan dalam hidupku sendiri, aku juga merasakan bahwa kedekatan denganmu memberikan begitu besar damai kesejahteraan dalam hidupku. Itulah syukur. Dan Tuhan menghendaki syukur itu. Tuhan tidak mencampakkan kita kalau kita bersyukur. Oh, dia lagi bersyukur, dia lagi cuma ngomong tok. Tidak. Syukur yang dihidupi dengan hati, dengan iman yang begitu 100% dengan ikhlas menimbulkan kepercayaan diri. Bukan hanya saya, tapi kepercayaan Tuhan kepada kita. Bahwa kita benar-benar anak yang dikasihinya. Semua berasal dari dalam diri kita. Jadi kalau kita bersyukur ya jangan hanya ngomong bersyukur ya, terima kasih ya Tuhan ya, makasih Tuhan. Hanya on the lip surface. But let your heart says it. You let your heart shows it. Walaupun kadang-kadang tidak diucapkan lewat mulut dan hanya 1-2 kata sederhana. Tapi syukur yang berasal dari hati yang begitu mendalam adalah sangat berkenan pada Tuhan dan itulah yang please Him, yang menyenangkan buat Dia. Dan kita sudah diberikan banyak kesenangan, ya kita mau menyenangkan dong orang tua kita.
Kita mau menyenangkan dong Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Dan disitulah bukan hanya ngomong-ngomong seperti orang Farisi, kata Yesus. Tapi apa yang dibicarakan Tuhan bisa melihat dari dalam hati sanubari kita. Bersyukurnya kita itu begitu mendalam. Mendengarkan kita nggak usah ke Gunung Salak, ke Gunung Putri untuk bersyukur pada Tuhan. Kalau kita melihat pandangan yang baik itu kita selalu mengingat Tuhan. Oh waduh begitu besar, begitu indah ciptaanmu Tuhan. Nggak usah kita kelik tahu untuk bersyukur pada Tuhan. Kita melihat bolpen pun. Oh ya, saya senang Tuhan karena saya mempunyai alat untuk menulis. Semuanya apa di sekitar kita kita bisa syukuri karena semua ciptaan Tuhan yang baik. Dan dikatakan dalam kitab Kejadian bahwa semua ciptaan Tuhan adalah baik. Dari hari 0 sampai hari ke-7. Semua ciptaannya adalah baik. Asal kita benar-benar merasakan syukur kita. Demikian yang Tuhan, kalau kita Tuhan rasakan bahwa semuanya baik, maka dalam hari kita juga akan memberikan produktivitas yang baik pula. Disitulah kekuatan syukur, teman-teman. Nah, di dalam kebudayaan Jepang, itu ada masalah. Setiap orang Jepang masih sekarang. Setiap orang di dunia, tapi di dalam kebudayaan Jepang ada yang namanya kintsugi. Ini adalah pelajaran yang baik sekali dan saya pernah yang bicarakan ternyata ajaran kintsugi itu banyak dalam Alkitab. Nanti suatu hari kita ingat kembali ya. Jadi intinya ini potteries atau pot. Kalau dia pecah, maka kadang-kadang kita buang. Tapi dalam kebudayaan Jepang, jangan dibuang. Kita bisa rangkai kembali menjadi pot yang baru. Yang mungkin bentuknya sama tapi beda artsnya. Seninya udah beda. Kenapa? Sekarang tembelan. Tapi bukan berarti bahwa tembelan ini menjadi pot yang retak, pot yang tidak sempurna. Tidak, dia tetap sempurna, tapi bentuknya lain. Nah, disinilah bahwa kalau kita udah mempunyai beban hidup, kita mempunyai masalah dan kita mempunyai kesempatan untuk menghilangkan secara ikhlas masalah beban berat itu dengan bantuan Tuhan. Dan Tuhan sudah mentransformasi hidup kita menjadi transforman baru, menjadi kehidupan yang baru, orang yang baru. Itu adalah masih cantik di mata Tuhan. Bukan berarti kehidupan kita itu gagal, tidak. Kita menjadi orang yang baru, yang dibentuk baru oleh Tuhan. Sama dengan pottery ini yang tadinya pecah, yang tadinya menjadi keping-keping, kita bisa kembalikan menjadi sedia kala. Walaupun bentuknya baru. Bukan berarti lebih jelek dari yang lama, belum tentu. Malah yang baru mungkin lebih baik dari yang lama. Itu semua kita biarkan Tuhan untuk membentuk potri yang baru dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Asalkan kita mau berserah kepadanya. Asalkan kita mengikhlaskan dia melakukan apapun yang dia lakukan pada kehidupan kita. Dan asalkan kita mau merendahkan hati kita. Bentuklah aku Tuhan. Menjadi kehidupan yang baru seperti juga kesempatan pot yang sudah pecah. Bisa menjadi pot yang baru dengan retakan yang baru. Walaupun ada retakan, tapi retakan itu bisa diseal, bisa dihilangkan. Dan bentuknya pun tidak kalah cantiknya dengan pot yang mungkin sebelumnya boring. Kehidupan sebelumnya mungkin boring. Tapi bentukan baru, kehidupan yang baru yang Tuhan sudah bisa lakukan dan Tuhan bisa jamah karena kita berserah dan kita menghilangkan kesempatan, kita membiarkan Tuhan membentuk baru kehidupan kita. Bisa pot ini menjadi lebih cantik. Jadi semua kepahitan-kepahitan hidup, masalah-masalah apapun, hilangkan semua. Biarkan Tuhan membentuk kembali lewat level kintsugi. Biarkan kita menjadi pot yang baru. Kita mempunyai kehidupan yang baru. Kadang-kadang kita juga bisa mendapatkan penyegaran dengan iman yang baru yang begitu ikhlas. Dan hati kita yang begitu benar-benar kita berikan pada Tuhan. Dan Tuhan akan dengan senang hati membentuk kita. Dan kalau itu terjadi maka hidup kita akan menjadi lebih baik dan kita akan menjadi tertawa. Kita akan mendapatkan hati yang gembira. Karena kita sudah dibentuk ulang oleh Tuhan dengan ikhlas karena yang semua itu masalah itu kita hilangkan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Tapi kalau kita masih punya masalah dan kita tidak mau dibentuk baru oleh Tuhan karena kita 100% tetap memegang masalah kita, itu adalah semangat yang patah, mengeringkan tulang, kata kitab Amsal. Bagaimana tulang itu bisa menjadi lebih baik ya? Kalau kita semangatnya udah patah, kita tetap mau hang on to our problem. Tapi hati yang gembira hasil dari bentukan Tuhan, itulah obat yang manjur. Bukan hanya obat saat ini, tapi ke depannya kehidupan kita akan menjadi lebih bahagia. Tuhan janjikan damai sejahtera buat kalian. Tuhan Yesus pun pada waktu dia bangkit, apa yang dia katakan pada murid-muridnya? Damai bersamamu. Damai sejahtera bersamamu. Itulah yang Tuhan pertama kali katakan waktu dia keluar dari kubur, dia hilang dan dia menemui murid-muridnya. Damai sejahtera bersamamu. Artinya damai sejahtera yang dia berikan pada kita juga. Karena kita sudah dibentuk olehnya. Itulah hati yang gembira. Itulah obat yang paling manjur, obat kehidupan kita. Ya, bukan hanya obat fisik, tapi juga obat mental, obat emosi, obat spiritual. Yang membuat hati kita dan kehidupan kita menjadi damai sejahtera yang Tuhan berikan. Wah, kalau kita ingat ya, malam hari ini begitu besar ceritanya. Bahwa beban itu bukan masalah. Yang masalah adalah bagaimana kita memprosesnya. Bagaimana kita melihatnya. Bagaimana kita menindakinya. Kalau kita tidak bisa melakukan itu dengan baik, maka masalah akan menjadi makin lama menggerogoti. Seperti yang kita lihat tadi, perdarahan dalam diri kita, walaupun belum tentu bentuknya perdarahan. Tapi dia menjadi beban yang begitu berat. Dan Tuhan akan susah kalau kita tidak rela menghilangkan secara ikhlas. Ya. Oke, itu yang kita akan bicarakan malam hari ini ya. Nah, ini saya menemukan juga sebelah kiri ini ya. Andai aku tahu bagaimana semuanya itu akan terjadi, kata anak itu. Bayangkan anak itu kita mempunyai masalah. Ya. Kata Yesus apa? Hei anakku, mungkin hal itu bukan tentang mengetahui bagaimana semuanya akan terjadi atau akan berlangsung, tidak. Tapi mungkin yang benar-benar yang ingin kamu ketahui, yang kepengen kita ketahui adalah bagaimana kita akan menjadi baik-baik saja. Apapun yang terjadi. Tuhan ajarkan. Kalau kita tidak memikirkan masalah itu terus dan kita menghilangkan secara ikhlas, maka kamu akan baik-baik saja. Kamu tidak akan harus berpikir bahwa semuanya itu gimana ya nanti aku akan melewatinya. Apakah masih akan painful menghilangkan beban hidupku? Apakah masih akan painful menghilangkan luka-luka di dalam hatiku? Tuhan katakan, no, serahkan saja padaku. Yang kamu ingin ketahui dan goalmu adalah bagaimana saya menjadi tetap baik karena saya tahu Tuhan selalu menolongku. Apapun yang terjadi, regardless apapun yang terjadi, hilangkan semua pemikiran-pemikiran nanti, kepikiran gini, kepikiran ini. Itu kalau masih anxiety artinya kita belum berserah. Kalau kita masih anxious artinya kita belum ikhlas. Kalau kita masih anxious gimana kita mau bersabar, mau menghilangkan dendam dan malah mengampuni orang lain kalau kita masih anxious. Ya. Jadi semoga Tuhan berkati kita semua dengan firman-Nya pada malam hari ini. Kita belajar untuk menghilangkan masalah, seperti yang Tuhan maui, kita selalu sehat di dalam emosi, dalam jiwa, dan spiritual dengan kedekatan dengan Dia. Amin.